Ketika mentari pagi memancarkan cahaya lembutnya, langit memerah bagai hamparan syair cinta yang belum dituliskan. Merah jingganya melambai waktu menyambut hari. Embun pagi pun masih bergelantung di ujung dahan, menari kecil diterpa angin tipis. Di tanah yang subur berhiaskan perbukitan dan sejuk, bermahkotakan cinta, lahirlah seorang perempuan yang telah dipersiapkan semesta, kelak menjadi permaisuri raja di raja. Dialah Dewi Kentring Manik Mayang Sunda, yang juga dikenal dengan nama Dewi Mayang Sunda. Gadis cantik nan rupawan, cerdas, tegas, luwes, dan teguh dalam pendirian. Pernikahannya dengan Prabu Siliwangi bukan hanya penyatuan dua kerajaan besar, melainkan jembatan penyatuan darah agung yang telah lama putus dan membisu. Ketika semesta tersenyum, waktu pun terburai. Cahayanya membelah keheningan, menjemput kebahagiaan dua samudra keluarga. Simpul-simpul itu kembali menyatu berkat ikrar suci mereka. Membuka babak baru, meneruskan episode yang belum terangkai dalam bingkai kemegahan Pajajaran. Sang Dewi bukan hanya sekedar ratu, ia adalah penyangga langit, penjaga rasa, dan pengawal tahta Pajajaran, hingga termasuk ke seantero negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sampurasun. Sahabat Akarimba dimanapun Anda berada, baik yang nyata maupun yang gaib. Di balik kejayaan kerajaan Pajajaran, terdapat sosok perempuan tangguh yang perannya seringkali terlupakan oleh sejarah. Kentring Manik Mayang Sunda, atau juga dikenal sebagai Nyimas Padmawati, adalah permaisuri Prabu Siliwangi yang menjadi kunci penyatuan dua kerajaan besar di tanah Sunda, Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Sebagai permaisuri, Kentring Manik memainkan peran penting dalam pemerintahan. Ia tidak hanya menjadi pendamping setia bagi Prabu Siliwangi, tetapi juga berkontribusi dalam pengambilan keputusan strategis yang membawa kemakmuran bagi rakyatnya. Kecerdasannya memungkinkan memahami dinamika politik dan sosial pada masa itu, sehingga ia dapat memberikan nasihat yang bijak kepada suaminya. Namun di balik kemegahan istana dan gelar yang disandangnya, Kentring Manik adalah seorang ibu yang penuh kasih sayang. Ia mendidik anak-anaknya dengan nilai-nilai luhur, mengajarkan mereka tentang arti kepemimpinan yang sejati, serta pentingnya keadilan dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Kepribadian yang luas,
hangat dan bijaksana membuatnya dihormati tidak hanya oleh keluarga kerajaan, tetapi juga oleh rakyatnya sendiri. Kentring Manik Mayang Sunda bukan hanya seorang permaisuri, tetapi simbol persatuan, kebijaksanaan, dan cinta kasih. Kisah hidupnya mengajarkan kita tentang pentingnya peran seorang perempuan dalam sejarah, dan bagaimana cinta serta kebijaksanaan dapat menjadi landasan terciptanya perdamaian dan kemakmuran. Dengan demikian, jadilah Raja Sunda dan Raja Galuh yang seayah. Keduanya putra Niskala Bestu Kencana. Kemudian Prabu Jayadewata menerima tahta Galuh dari ayahnya, Prabu Niskala, dengan gelar Prabu Dewata Prana, dan menerima tahta Sunda dari mertuanya, Prabu Susuk Tunggal, yang kemudian bergelar Sri Baduga Maharaja, mempersatukan dua istana Sunda, yaitu Keraton Galuh dan Keraton Pakuan. Berabad-abad lamanya, kerajaan Sunda dan Galuh menjalani hidup masing-masing, hingga pada tahun 1428, dua kerajaan ini kembali bersatu berkat terjadinya pernikahan Jayadewata dari Galuh dan Kentring Manik dari Sunda. Setelah sepi selama 149 tahun, rakyat Sunda kembali menyaksikan iring-iringan rombongan raja yang berpindah tempat dari timur ke barat. Sunda Galuh kembali bersatu di bawah pimpinan Jayadewata yang menyandang gelar Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi. Pada masa Sri Baduga inilah kerajaan Sunda Galuh dikenal dengan nama Kerajaan Pajajaran atau Pakuan Pajajaran. Lalu di manakah istana terakhirnya berada? Bertahun-tahun kami mencari tahu keberadaannya. Dengan berbagai cara dan upaya telah kami lakukan. Atas izin Tuhan Yang Maha Esa, serta petunjuk dari para leluhur, akhirnya kerja keras kami membuahkan hasil. Berdasarkan hasil komunikasi transendental, penelusuran jejak gaib yang terlihat, terdengar, dan simbol yang terbaca, disinilah abu jenazah Ratu Dewi Kentring Manik didarmakan. Demikian serpihan kisah mutiara tersembunyi di semesta raya ini. Semoga bermanfaat dan menghibur Anda semua. Mohon maaf lahir dan batin bila ada kesalahan dalam ucapan, dan terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Kami sadar betul akan keterbatasan ilmu, pengetahuan, serta pemahaman. Bagi sahabat Akarimba yang memiliki pendapat berbeda dan ingin memperbaiki sejarah ini, silahkan tuangkan pada kolom yang tersedia. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara subscribe, like, dan komen pada channel kami, agar kami tetap semangat berkarya menciptakan titik-titik berikut menuju alif sempurna, lahir dan batin. Mbah Jagat Nurjati mengatakan, "Aku adalah Allah." Sebenarnya kalimat ini bukan perkataan yang keluar dari lisan seseorang, dan sejatinya kalimat ini bukanlah kalam yang berhuruf dan bersuara, tetapi kalimat ini perkenalan Allah
kepada manusia dengan menyatakan tajalinya pada diri manusia, seperti kisah Nabi Musa alaihissalam yang perjalanannya telah sampai ke tempat api itu. Lalu berkatalah Rob kepadanya, memperkenalkan kepada Nabi Musa dengan kalimat Innani anallah, dan perkataan itu datang dari arah sebatang pohon atau sejarah. Makrifat itu anasirnya adalah api, karena api itu terang, jelas atau nyata. Cahayanya menampakkan apa-apa yang diteranginya, dan sajarah itu adalah alif Allah. Maka perjalanan Nabi Musa sampai ke tempat api itu adalah ibarat dari perjalanan rohaniah seseorang yang telah sampai ke tingkat makrifat, yaitu tingkatan di mana Allah telah menyatakan tajalinya pada diri yang telah diridhoi. Maka tatkala tiba di tempat api itu, diserulah dia bahwa telah diberkati orang-orang yang berada di api itu dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Wallahu alam bisawab. Salam cinta leluhur Nusantara. Wabillahi taufik wal hidayah, wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.